Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Agil Saputra, ANPM 2453025. Saya dari Prodi PTI angkatan 24. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu materi dari ekonomi, yaitu manajemen keuangan pribadi. Oke, kita langsung ke pembahasannya saja. Oke. Manajemen keuangan pribadi itu juga termasuk dalam ekonomi, karena saat kita mengatur pengeluaran, membuat anggaran, dan menabung, itu juga termasuk dalam bentuk ekonomi gitu. Oke, maka kita akan bahas di sini manajemen keuangan pribadi. Yang pertama ada anggaran bulanan. Di sini merencanakan atau mengatur pemasukan dan pengeluaran setiap bulan. Untuk apa? Tujuannya untuk biar pengeluaran nggak melebihi pendapat dan menentukan prioritas kebutuhan dan membantu kontrol gaya hidup yang hedon. Contohnya, gaji 2 juta dialokasikan 30% untuk makanan, 20% untuk transportasi, 10% untuk tabungan, dan lain-lain. Lalu ada menabung dan investasi. Menyisihkan sebagian pendapatan untuk disimpan atau diinvest, contohnya untuk tujuan punya cadangan dana di masa depan nanti, atau uang yang diinvestasikan dapat beranak pinak atau bisa lebih nanti apa yang sudah kita investasikan. Contohnya bisa menabung di bank, dan investasinya bisa di reksadana atau beli emas, saham, dan lain-lain. Lanjut ke yang ketiga, ada pengolahan pengeluaran. Mengatur dan mencatat semua pengeluaran supaya nggak boros atau yang hedon. Karena tujuannya untuk kita harus tahu kemana uang harus pergi, dan agar dapat mengurangi pengeluaran yang tidak penting. Dan sedikit saran, kita harus tahu apa yang kita butuhkan dan apa yang kita inginkan. Kita harus membedakan hal tersebut. Contohnya di sini ada bisa menggunakan aplikasi keutamaan untuk mencatat belanja, untuk mengatur pengeluaran yang kita hasilkan gitu. Oke, yang keempat, menghindari utang konsumtif. Menghindari pinjaman untuk hal yang nggak menghasilkan. Untuk apa tujuannya? Tidak terjebak dalam cicilan yang terulang-ulang. Dan utang itu boleh asal produktif, seperti untuk buat usaha, modal buat usaha itu boleh. Contohnya, hindari pay later untuk membeli barang yang diinginkan, agar tidak terjebak untuk utang tersebut. Yang terakhir, dana darurat. Apa yang kita tabung itu harus dikhususkan untuk dana darurat, dana khusus untuk kondisi tak terduga. Tujuannya untuk siap hadapi musibah seperti sakit, bencana, dan lain. Dan tidak perlu meminjam atau jual aset saat darurat itu terjadi. Contohnya ada kita bisa menabung dana darurat itu ke tabungan kita. Itu 3 atau sampai 6 kali pengeluaran disimpan di rekening terpisah agar dapat dikhususkan untuk dana darurat. Oke, mungkin itu sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan seperti gambar dan materinya kurang jelas, karena saya bukan di media gambar ya, dan materinya juga tentang ekonomi, yang dimana saya belum perlu terlalu paham. Mungkin sekian itu saja dari saya, dan terima kasih.